Program pengampunan pajak periode pertama berakhir sukses. Para pengusaha papan atas rame-rame ikut pengampunan. Hasilnya, dana tebusan yang masuk ke kas negara mencapai 97,2 triliun rupiah atau 59% dari target yang dipatok pemerintah sebesar 165 triliun rupiah. Sebagian besar dari dana itu berasal dari deklarasi dalam negeri. Pemirsa, saya Rudi Andanu. Inilah Expose, sukses teks amnesti. Antrian wajib pajak pada hari terakhir periode pertama teks amnesti begitu panjang. Hingga siang hari, nomor urut antrian menembus angka 1.700. Namun, sigapnya pelayanan para pegawai Ditjen Pajak menyambut peserta teks amnesti membuat antrian cepat sekali terurai. Sampai kalender 30 September ditutup pada Jumat malam, dana tebusan dari pengampunan pajak sebesar 97,2 triliun rupiah atau 59% dari target pemerintah sebesar 165 triliun rupiah. Selama periode pertama, dana terbesar berasal dari deklarasi dalam negeri, yakni 2.444 triliun rupiah. Deklarasi luar negeri sebesar 937 triliun rupiah, sedangkan repatriasi 135 triliun rupiah. Nah, ini baru langkah awal, jadi kita masih ada perjuangan berikutnya ya. Ini menurut saya kalau dikatakan sukses masih terlalu dini. Kalau dilihat berarti antusiasme di periode kedua dan ketiga? Masih banyak. Kalau badan kan baru 6% yang ikut. Presiden Jokowi mengapresiasi hasil periode pertama program pengampunan pajak. Ini ada sebuah kepercayaan, ada sebuah trust dari masyarakat, dari dunia usaha kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Lagi saya sampaikan, ini adalah sebuah momentum kita untuk mereformasi perpajakan kita, memperluas basis pajak, dan tentu saja meningkatkan rasio pajak di negara kita Indonesia. Capaian Indonesia dalam program teks amnesti memang luar biasa, mengalahkan negara lain yang menerapkan program serupa. Uang tebusan yang masuk ke kas negara mencapai 0,65% dari total produk domestik bruto. Sementara rasio deklarasi harta teks amnesti terhadap PDB telah menembus level 20%. Bandingkan misalnya dengan Chile, di mana rasio saat teks amnesti tahun 2015 sebesar 0,62%. Irlandia tahun 1993 sebesar 0,6%. Dan India tahun 1997 sebesar 0,58%. Turun gunungnya pengusaha papan atas sangat menentukan suksesnya pengampunan pajak. Bos Sinarmas Franky Usman Wijaya misalnya mendaftar teks amnesti sejak bulan Agustus lalu. Saya rasa ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Makanya berbondong-bondong lah banyak sekali yang ikut. Saya dengar sudah hampir 100 triliun. Dan ini kan hanya fee-nya saja, tapi yang tax base-nya itu mungkin menjadi suatu dasar nanti untuk ekonomi kita bisa lebih baik lagi, dan tentu dengan demikian masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Franky melaporkan harta pribadi dalam dan luar negeri serta melakukan repatriasi. Persentasenya saya nggak ingat persis, tapi kurang lebih hampir 30-40% lah yang repatriasi. 30%-an yang repatriasi ya. Yang repatriasi. Ya. Sebagian kan sudah jadi setoran modal lah nanti gitu, untuk tambahan untuk ke investasi di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau soal investasi saya rasa di Indonesia ini udah pasti yang jauh lebih bagus lah, dari marketnya besar, potensinya besar dan sebagainya. Bos Grup Alfamart Joko Susanto tidak mau ketinggalan.
Jadi kalau dibilang pengusaha nggak ikut TA ini, kalau saya bilang pengusaha gile aja. Tulis tuh. Yang gila. Ya, yang pengusaha nggak ikut TA ini pengusaha gile. Saya kira ya kesempatannya bagus ya bagi semua pengusaha ya, maupun UKM maupun ya pengusaha korporat yang besar itu ya harus diambil ya. Joko juga melaporkan harta pribadi di dalam dan luar negeri serta melakukan repatriasi. Kebijaksanaan yang cukup luas, tegas ya. Jadi menguntungkan dari dua belah pihak. Jadi kita kan bisa tidur tenang juga, nggak usah kayak dulu-dulu, ini mau beli rumah aja nih duit itu dari mana, lu beli mobil duit dari mana, itu kan problem ke depannya. Sekarang enggak Sekarang enggak, karena kita begitu beli rumah, besok pun udah dari notaris online ke kantor pajak. Joko mendorong pengusaha-pengusaha waralaba Alfamart untuk mengikuti teks amnesti. Di Alfamart ini kita 12.000, boleh dikatakan kita ini ada 300 ini dari 12.000, kita udah terdaftar di 300 KPP. Dan yang franchise ada 3.000-an lebih, masing-masing itu mempunyai NPWP. Jadi kita bisa tenang tidur lah ya ke depannya. Mulai siang ini kami akan melayani bapak-bapak semua yang ada di sini tetap dengan antriannya. Akan kita berikan tanda terima sementara. Serbuan peserta teks amnesti pada hari-hari terakhir jelang deadline terjadi di semua kantor pelayanan pajak. Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Besar Jakarta Pusat, 600 wajib pajak mendaftar pada 29 September. Kita membuka tambahan layanan ada di belakang kita. Itu aula, kita membuka layanan. Di situ ada sekarang kita membuka sampai dengan 16 counter. Bukan hanya pengusaha kakap, wajib pajak umumnya antusias mengikuti program teks amnesti. Ya, intinya kita kan mau melaporkan, Mbak ya, apa-apa yang sudah menjadi, mungkin ini sekarang menjadi kewajiban kita untuk melaporkan ke pemerintah bahwa ada harset atau harta yang belum kita laporkan sebelumnya di 2015. Intinya itu aja. Sementara ini kan suatu kesempatan bagi wajib pajak bahwa ini kesempatan memperoleh pengampunan pajak lah artinya gitu. Untuk ke depan lebih baik, itu aja sih. Kesadaran terus biar lega aja untuk seterusnya ke depan. Kan selama ini nggak ada laporan-laporan, jadi kita pikir aman-aman aja. Dengan adanya laporan jadi kan untuk ke depannya juga lebih enak ya Mbak. Nggak ada rasa was-was atau takut. Saya kan nggak pernah lapor SPT ya, jadi saya mesti lapor SPT dulu. Dan kebetulan waktu proses saat lapor SPT ini kayak dipersulit gitu loh, jadi kayak susah gitu kan. Akhirnya sih alhamdulillah kemarin selesai. Jadi saya langsung ngerjain yang 2%-nya teks amnesti ini sekarang. Kalau bisa memang hari ini saya. Periode pertama program teks amnesti berakhir 30 September. Total harta yang dilaporkan mencapai lebih dari 3.500 triliun rupiah. Dirjen Pajak memperkirakan periode kedua dan ketiga antusiasme peserta teks amnesti tetap tinggi. Nanti UMKM saya akan ke sosialisasinya Tanah Abang, pasar mana? Pasar pagi itu, yang di kota itu apa?